warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah hamdan katsiran. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ini kalau ditanya dari anggota tubuh kita yang paling banyak buat dosa yang mana? Bibir. Bibir. Ada dua besar sebenarnya. Mulut, bibir. Ada dua, bukan bibir, atas bawah. Ini posisinya atas bawah. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bukan itu. Tapi apa? Kata Rasulullah SAW, man yadman ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Itu yang paling banyak berdosa. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjamin buatku di antara dua janggutnya, yaitu lidahnya, dan di antara dua kakinya, ya, maka aku akan menjamin baginya surga. Itu rekor terbesar dalam kemaksiatan. Ya. Maka insya Allah hari ini kita membahas salah satunya, yaitu tajamnya lisan. Jadi dosa lidah ini mengerikan. Ya. Bahkan sampai dosa lidah ini, kalau kita spesifikasikan, ada terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama dosa terhadap agama, urusan kita sama Allah, lidah ini berperan besar. Yang kedua dosa kepada orang lain. Ya. Yang ketiga dosa sama diri sendiri. Lidah juga punya peran. Subhanallah. Apa aja itu? Nah, kita insya Allah akan bahas. Yang pertama, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Balad ayat 8-9. Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu an-najdayn. Ya, Allah katakan, bukankah kami telah menjadikan untuknya kedua mata sepasang, kemudian apa? Lidah dan sepasang bibir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tadi saya sebutkan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aw fakhidaihi adman lahul jannah. Yang siapa yang menjamin untuk antara kedua, kalau kita istilahnya rahang, janggut itu, kalau kita istilahnya rahang, ya, dan juga kedua kakinya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Kenapa? Rasulullah mengatakan kalau kemudian seorang itu ucapannya diridhoi Allah, apa yang terjadi? Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimati minar ridwanillah. Coba perhatikan, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu perkataan dengan satu perkataan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apa?
la yulqi laha balan, tanpa terpikirkan dampaknya. Tapi apa yang terjadi? Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Maka namun Allah mengangkat dengan perbuatannya tadi beberapa derajat. Satu kalimat baik akan mengangkat pelakunya beberapa derajat lebih tinggi. Jelas? Tapi kadang-kadang ini yang kita bicara, antara baik sama buruk ini yang kita kemudian, makanya para sahabat itu tiap hari apa? Muhasabah. Bahkan mereka berpikir, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau masih batin, bahkan sering kita ditanya, Ustaz, kalau kemudian hati ini kadang-kadang kacau kan pikirannya. Apakah kita kena? Rasulullah mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma hadatha bil qalb. Allah itu mengampuni hambaku, mengampuni umatku ya apa yang dikatakan oleh hati, selama tidak berkata dan berbuat. Dari situ dia sama-sama Allah SWT nggak ditulis, tapi begitu ngomong kena kita, tanggung jawab kita. Itu yang terjadi. Ya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Nabi Allah, apakah kita ini akan disiksa disebabkan perkataan yang kita ucapkan? Rasulullah sampai mengatakan apa? Jawaban Rasulullah mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka. Maksudnya apa? Thaqilatka ummuka, celaka ibumu. Ya, kehilanganmu wahai Mu'adz. Maksudnya celaka. Ya. Wa hal yaqubbun nas finnari ala wujuhim wa ala manakhirihim ala hasaidu al-sinatihim. Engkau tahu gak, manusia itu terjerumus ke dalam neraka, wajah dan hidungnya mereka digerus gara-gara apa yang diperbuat oleh lisan-lisan mereka. Gara-gara lisan ini hancur ya. Maka mengerikan kondisinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi sebaliknya ya, kalau seseorang itu mengatakan perkataan-perkataan buruk, maka hal itu yang mengerikan. Dia bisa masuk ke neraka yang dalam luar biasa. Satu kata disebutkan Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bi kalimatin sakhitallah la yulqa laha balan. Ya, ada seseorang yang mengucapkan perkataan yang Allah murka, ya, dan dia nggak berpikir panjang, nggak berpikir. Artinya itu kata-kata asal mengucap. Apa yang terjadi? Yahwi biha fi jahannam. Namun karena itu Allah melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Inilah real sebenarnya. Makanya tergantung. Kalau kita ngomongnya baik, naik derajat. Kalau nggak nyungsep, nggak ada tengah-tengah. Ya. Makanya kalau kita istilahkan nih, dosa lisan ini ada dua jenis. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah yang disebut dengan lisan yang berbicara batil. Ya, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai syaitan natiq, setan bicara. Ya, itu kalau lisan berkata dengan perkataan kecil. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendiamkan kebatilan. Jadi di depannya ada kebatilan, dia diam. Maka ini disebut dengan syaitan akhras, setan bisu. Ya, diam kan dia, setan bisu. Dan Ibnu Qayyim mengatakan keduanya sama-sama tercela. Kenapa setan bisu? Karena merasa bahwa yang penting dirinya aman. Ya, maka dalam kondisi ini dia mendapatkan kecelakaan. Dua-duanya sama. Yang satu bisu, yang satu ngomong. Nah, sekarang kita bicara masalah macam-macam dosanya. Yang pertama berkaitan dengan agama. Hal yang pertama, dosa adalah ketika orang berbicara tanpa ilmu. Ini mengerikan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat secara lengkapnya Allah mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah hanya mengharam segala sesuatu yang kecil yang terlihat dan yang tersembunyi. Apa aja itu? Allah mengatakan wal ithma wal baghya. Semua jenis dosa semua, perbuatan dosa, kezaliman, ya, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Yang pertama, yang paling besar adalah wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Engkau melakukan kesyirikan, ya, menyebutkan Allah sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Malam yunazzil bihi sultana. Allah enggak meridhoi sama sekali perkara itu. Nah, yang kedua yang besar adalah sebaliknya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan tentang Allah yang kalian tidak tahu. Ketika seseorang mulai mengatakan menurut saya, selesai sudah. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim sampai menyebutkan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, menyebutkan apa? Barang siapa yang berfatwa atau berbicara tentang agama, berarti dia berbicara atas nama Allah. Ya. Setiap seorang yang menghukumi satu perkara tanpa didasari ilmu dan ternyata apa yang dia sebutkan tidak benar, maka pada hakikatnya dia telah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Hasilnya apa? Dosanya jalan. Orang ngelakuin, kita meninggal itu dosanya masih ngalir. Selama orang yang diberikan fatwa, apalagi ngajarin yang lain, la haula wa la quwwata. Jelas, ini kondisi. Yang kedua adalah berdusta atas Nabi atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad. Rasulullah mengatakan orang yang mendustakan atas nama diriku bukan seperti dusta atas nama yang lainnya. Kenapa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Langsung barang siapa yang mendustakan suatu atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah mengambil tempatnya di neraka. Apa maksudnya ini, ikhwah? Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya, bahwa sabda Nabi SAW menunjukkan bahwa seakan-akan tidak ada tempat yang lain bagi orang yang berdusta atas nama Nabi kecuali hanya satu, neraka. Ya, hadis ini juga menunjukkan pelakunya akan lama disiksa di dalam neraka. Jadi kalaupun toh dia nanti ujungnya selamat, dia lama keluarnya. Ya, meskipun pelaku ini dianggap terjerumus, ya, tidak dianggap terjerumus dalam kekufuran, dia nggak kafir. Tapi kenapa? Karena Rasulullah langsung mengatakan tempatnya di neraka, mengambil tempatnya di neraka, sehingga membuatnya bertahan lama di neraka Jahannam karena dia telah melakukan dosa besar. Itu alasannya. Makanya Rasulullah langsung mengatakan ini. Di antara hadis-hadis palsu yang ma'ruf apa? Utlubal ilma walau bisin. Ini palsu. Kemudian ikhtilaful ummati rahmah, palsu. Ya. Laulaka lama khalaqtul aflak. Dikatakan kalau enggak karenamu, kata aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Ini palsu. Hubbul watan minal palsu. Ya, jelas. Ya. Jadi subhanallah, inilah kondisi hadis. Kalau kita sebutin hadis palsu, kita tambah kaget-kaget lagi. Banyak yang kadang-kadang kita di antara palsu adalah hadis yang mengatakan apa namanya? Bukan. Ikhtilaf umati rumah sudah. Di antaranya adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu palsu.
Itu katanya perkataannya dokter. Ya. Kemudian tiba-tiba berubah jadi hadis tuh. Iya. Ya. Dibahas. Masa. Iya. Jadi kita dengar. Insya Allah. Karena ada yang dijadikan dalil kan. Ya. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika berkaitan dengan agama adalah bersumpah atas nama selain Allah Azza wa Jalla. Selain Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena pada dasarnya kalau kemudian mereka bersumpah atas nama selain Allah berarti mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya adalah mencela zaman. Rasulullah mengatakan la tasubud dahr fa innallaha huwad dahr. Di riwayat yang lain dikatakan anad dahr. Saya itu zaman itu sendiri. Ya. Dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim. Kenapa? Disebutkan di dalam kitabnya Al-Istidkar. Al-Istidkar mengatakan apa? Zaman itu tidak untuk dicela. Kenapa? Karena tempatnya waktu dan kejadian. Barang siapa yang mencela zaman, secara tidak langsung dia telah mencela Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan zaman. Ya. Makanya Allah mengatakan wal asr wal fajr. Ya apa enggak? Yang rusak apanya? Bukan zamannya, orangnya. Tapi kadang-kadang kita suka mengatakan ini zaman gila. Zamannya yang disikat. Orangnya yang gila aja. Orangnya nggak benar, orangnya yang rusak, orangnya yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa dikaitkan dengan zaman dari dulu nggak pernah berubah? Dari dulu sampai sekarang sama. Tapi apa? Keberkahan itu hilang ketika kita menghabiskan waktu itu dengan kemaksiatan. Ya, sehingga seakan-akan jadi kayak nggak terasa. Padahal dulu kenapa terasa? Beda jauh ya ikhwan. Orang-orang dulu mereka masih menghargai Quran dalam hidupnya. Ya, mereka menjadikan Quran merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan setiap anak-anak itu mereka diharuskan untuk bisa membaca Quran dan menghafalkannya. Ya, tapi sekarang apa yang terjadi? Orang lebih memilih untuk mengurusi urusan dunia dibanding dengan seseorang membaca Quran. Ya, ini kondisinya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam diwan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu abiyatus syi'r. Dia mengatakan na'ibu zamanana wal aibu fina. Subhanallah. Wa ma li zamanina aibun siwana. Ini subhanallah, ini sebenarnya dikatakan na'ibu zamanana, kita ini mencela zaman kita. Sedangkan wal aib fina, sedangkan aib itu di diri kita. Kemudian wama li zamanina aibun siwana, dan tidak aib pada ada zaman kita kecuali kita sendiri. Jadi kita sendiri itu aibnya zaman itu. Itulah perkataannya Imam Syafi'i dan benar. Yang rusak bukan zamannya, zaman nggak pernah salah. Zaman itu bergulir begitu berjalan gitu, ya manusianya yang rusak. Kita terkadang menjadi aib itu. Nauzubillah min masalah. Yang berikutnya adalah menyebut orang munafik sebagai pemimpin yang baik. Ya, ini diantara perkara rusaknya lidah. Ya, dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, yang disahkan oleh Al-Albani, dan ini diantara yang disebutkan dalam kitabnya Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Ya. La taqulu lil munafiqi sayyidun fa innahu iyyaku sayyidan faqad ashadtum rabbakum azza wa jalla. Na'udzubillah. Faqad ashadtum rabbakum azza wa jalla. Dikatakan apa? Janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik tuan, pemimpin. Kenapa? Fa innahu iyyaku sayyidan, kalau seandainya dia menjadi pemimpin, maka kalian telah membuat Allah murka. Ya. Ini diantara perkara-perkara yang mengerikan. Kenapa kita tahu
orang itu batil, jahil dan lain sebagainya. Kemudian kita mengatakan itu orang baik karena ada satu misi yang sejalan. Nah, itu bilang terjadi nggak ini? Ya. Karena kadang-kadang satu pemikiran tok sejalan bisa jadi khawatir orang. Ya, maka ini yang bahaya ya. Jangan pikir jauh-jauh ke atas, pikir ke sekitar. Karena sejalan hatta jangankan kufar, mau syi'i mau apa nggak peduli, yang penting sejalan ahlan wa sahlan. Hati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya, semua ini karena kehendak Allah dan kehendak dirimu, itu nggak boleh. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza halafa ahadukum fala yaqul. Kalau kalian itu bersumpah, janganlah kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan kehendak di dirimu. Walakin liyaqul, hendaklah dia mengatakan masya Allah thumma syi'ta. Semua ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu, kemudian setelah kehendak Allah. Jangan gandengkan antara kehendak Allah sama kehendak orang lain. Yang ada Allah berkehendak, setelahnya baru engkau berkehendak. Itu yang benar. Jelas? Kenapa? Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya, apa yang kalian kehendaki semua di bawah kehendak Allah Rabbul alamin. Di sini diberikan Ibnu Majah. Sekarang dosa yang kedua yang berkaitan dengan orang lain. Yang paling besar apa? Riba. Syirik itu sama Allah. Riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah mengatakan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lainnya. Kenapa? Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian dalam posisi mati? Maka kalian benci itu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwab. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya, gimana orang yang suka makan daging saudaranya itu? Ada adab khusus bagi mereka. Rasulullah mengatakan ketika Mi'raj, naik ke atas, lamma urijabi, ya, ketika naik ke atas itu, marartu biqaumin lahum adfar minan nuhas. Aku melihat satu kaum itu, mereka memiliki kuku dari tembaga. Kemudian apa? Yahmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka nyakar wajah sama dada mereka, cakar. Kemudian fakultu man haula'i Jibril. Aku bertanya kepada mereka Jibril, siapa mereka? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu orang-orang yang makan daging manusia. Artinya apa? Riba. Makanya diistilahkan masuk makan daging manusia. Ya. Kemudian wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka jatuh ke dalam apa? Kehormatan saudaranya sendiri, saudara mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Kenapa? Orang kalau sudah riba, hukum asalnya haram, tapi ada riba yang diperbolehkan. Paham ya? Secara riba hukum asalnya haram, tapi riba yang diperbolehkan yaitu riba yang terdapat sebuah maslahat penting di situ. Kalau cuma sekedar kita ngomongin orang gara-gara apa, melampiaskan karena jengkel sesaat, cuma untuk buat omongan jadi seru, ya. Kemudian juga dalam rangka supaya majelisnya itu hidup, orang senang ketawa. Nah, maka ini merupakan perkara yang haram, tidak boleh. Tapi kalau ada keperluannya, seperti dalam rangka mencari maslahat, ya, kita mendapati ada saudara kita, ya, yang dia melakukan kesalahan, kemudian
kita bertanya kepada orang terdekatnya ya tentang supaya mencari bisa menasihati orang tersebut, maka ini boleh. Paham ya? Iya. Oke. Yang berikutnya contoh lagi, kalau kita ngobrol sama saudara kita tentang orang tua, ya, atau saudaranya yang lain, tujuannya untuk memberikan nasihat atau untuk memperbaiki keluarga tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya, dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Boleh. Tapi kalau nggak ada maslahat nggak boleh. Contoh lagi, seseorang bertanya kasus kepada hakim, boleh nggak ini? Boleh. Ada lagi seseorang ketika ditanya tentang orang monodor orang lain, ya, kemudian ditanya gimana fulan sifatnya, oh fulan gini, itu boleh, ya, karena ini mengandung masalah. Bahkan kita nggak boleh nutupin. Ketika orang mau menikah, tanya, sebagaimana Rasulullah ditanya tentang sahabatnya yang lain terhadap orang yang mau menikah, disebutkan sama Rasulullah secara detail sifat itu, supaya orang tadi bisa menimbang apakah ini orang ini baik untuk dia atau tidak. Jelas? Ya. Al-Imam Nawawi juga mengatakan ghibah itu mencakup semuanya. Semua yang diceritakan berkaitan dengan saudaranya dan dia tidak suka untuk diceritakan, maka itu termasuk ghibah. Jadi barometernya apa? Nggak suka. Kita nggak ngerti nggak sukanya gimana. Lebih selamatnya apa? Ya jangan ngomongin. Contoh, ketika kita mengatakan kepada saudara kita ya tentang seseorang, kemudian laki-laki itu baik, tapi contoh istrinya ceraikan, kenapa? Ya, kemudian kita mengatakan menggibah lagi dengan mengatakan laki-laki itu baik, tapi apa? Anaknya bandel atau jorok. Maka ini kondisi-kondisi seperti ini ya, ini merupakan perkara ghibah. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Hajar Fathul Bari. Kemudian yang berikutnya adalah namimah. Namimah itu adu domba. Ya, dikatakan dan Allah SWT firman dalam surah Al-Qalam ayat 11, kata Allah Rasulullah, kata Allah SWT, ya, hammazim masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, suka mencela dan menyebarkan apa? Fitnah. Binamim. Ya, masya'im binamim. Masya' itu berjalan. Ya, dengan namimah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah namam. Nggak akan pernah masuk surga orang yang namimah. Artinya apa? Di dalam syarh Sahih Muslim disebutkan ini merupakan ancaman dari Rasulullah SAW bagi pelaku namimah, bahwa orang yang namimah ini dosanya dia sangat besar. Kenapa? Karena menyebutkan orang yang melakukan namimah tidak masuk surga. Bahkan dari Abdullah bin Abbas, ya, menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melewati 2 kuburan. Ingat? Ya. Amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya duanya adalah penghuni kuburan yang sedang diadab, dan tidak keduanya diadab karena perkara yang besar, yaitu apa? Yang mereka bisa tinggalkan, tapi mereka meremehkannya. Ya. Yang besar di sini maksudnya mereka meremehkannya. Yang pertama apa? Karena namimah, yamshi bil namimah. Kemudian wa amal akhar fakana la yastatiru minal baul, tidak membersihkan setelah kencing. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena namimah ini ya perbuatannya sebentar tapi ngerusaknya gede. Kebayang nggak? Kita bisa buat satu desa sama satu desa zaat gara-gara sebentar toh itu. Ini omongan ini lagi panas, sini putar balik, sini putar balik, habis. Yes. Bahkan di antara diperbolehkannya dusta ketika kita mendamaikan 2 orang. Jelas. Ini maslahatnya. Ya, kita mengatakan fulan itu kepingin baikan sama dia. Fulan, justru kita nggak boleh kemudian sampai menimbulkan perkara yang jadi adu domba. Sebaliknya malah, ya, untuk mendamaikan seseorang yang sedang berselisih.
bukan kemudian menyampaikan walaupun itu hak, tapi kemudian kita manasin tambahin bumbu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan itu bisa lebih merusak dibanding penyihir yang melakukan sihir selama setahun. Dan ini disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Jadi orang namimah yang sebentar itu dosanya lebih mengerikan luar biasa. Dia merusaknya dampaknya lebih gede dibanding penyihir. Penyihir berapa? Setahun. Karena dia merusaknya, permusuhannya mengerikan luar biasa. Ya, Anda tahu Aus dan Khazraj. Ya, kenapa berantem? Dan berapa tahunnya? Berapa tahun? Tahunan. Nah, siapa yang adu domba? Yahudi. Dia adu domba supaya apa? Supaya dia bisa menguasai pasar. Jadi penghuni, jadi gini. Kalau kita lihat sejarahnya kota Madinah itu disebut dengan Yathrib. Itu adalah nama keturunannya Nabi Nuh. Ya. Kemudian penduduk pertama Madinah itu kaum Amalek namanya. Ya. Setelah itu datang 3 suku besar Yahudi. Bani Nadir, Qainuqa sama Quraidah. Setelah 3 suku ini datang tinggal di situ di daerah Kuba, daerah tinggi, dataran tinggi Madinah, karena dia nunggu Nabi terakhir itu disebutkan dalam kitab itu. Ya. Kemudian apa? Datanglah dari Yaman saudara ini Aus dan Khazraj ini beranak pinak di situ. Mulai Yahudi merasa terusik, akhirnya dia domba itu. Ya. Bertahun-tahun, subhanallah, kayak ini ngerinya namimah di sini. Ya. Bahkan kalau kita bicara antara hibah sama namimah, ya, dalam Ibnu Hajar disebutkan apa? Kalau namimah itu tujuannya untuk mengadu domba, baik dengan cara hibah ataupun terangan. Bisa jadi orang yang sedang melakukan hibah juga bermaksud untuk namimah. Inilah yang dimaksud dengan namimah. Tapi orang hibah, ya, yang bertujuan adu domba, berarti dia telah melakukan hibah dan namimah. Tapi ada pun hibah sebenarnya dia tidak harus adu domba. Tapi kalau namimah pasti ghibah, dan tidak semua ghibah namimah. Ini bedanya. Ya. Dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Yang berikutnya adalah 2 wajah. Tahu 2 wajah? Ini ciri-cirinya di antara ciri-ciri orang munafik sebenarnya. Ya. Rasulullah mengatakan inna syarran nasi dzul wajhain. Manusia yang paling buruk adalah yang punya 2 wajah, mendatangi kaum dengan 2 wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Yang datangin yang satu dengan wajah yang apa, yang satu dengan wajah yang apa. Kenapa? Orang motivasi orang jadi munafik itu apa sih motivasinya? Tahu nggak motivasinya? Satu, cari aman, selesai. Ini motivasinya, paham ya? Karena kepengen cari aman, ya, maka mereka kemudian berdiri di 2 kaki supaya kesini, istilahnya apa? Di sini senang, di sana senang. Itu kondisinya. Karena mereka takut terhadap apa yang dimasukkan oleh syaitan. Kalau nanti sana benci sama, istilah kalau kita bilang cari ridho manusia, habis, nggak bisa. Dikatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang mustahil buat dicari. Ya. Dicintai apapun kita oleh sekitar kita pasti akan ada yang benci, betul? Ini kenyataan. Rasulullah itu kurang apa juga? Ada yang benci? Banyak. Dan seburuk apapun kita mesti ada yang senang. Itu manusia. Ini dulu. Kemudian yang berikutnya adalah dusta. Allah mengatakan, Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Hati-hati. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhib. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa ma yazalu rajulu yakdibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Ini mengerikan. Kalau sudah dijudge kadzdzab selesai sudah. Ya, hati-hati dengan berdusta. Kenapa? Orang yang berdusta itu mengantarkan kepada perkara yang kefajiran, keburukan. Jadi kalau sudah bohong satu, bohongnya akan banyak.
Karena nggak mungkin orang bohong satu kemudian berhenti. Untuk nutupin kebohongan yang pertama harus kebohongan yang kedua. Dan itu pasti. Kalau orang mengatakan anak harat cuma sekali, mustahil. Kalau antum bohong di awal, akan muncul pertanyaan yang harus dengan jawaban bohong juga. Untuk menyelamatkan kebohongan yang pertama. Ini yang terjadi pada umumnya. Kemudian kalau perkara fajir tadi, orang fujar itu akan membawa kepada neraka. Dan seseorang masih terus berdusta dan sengaja berdusta sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Kalau sudah dicatat pendusta, jelas jalan. Kira-kira bisa dapat hidayah? Enggak. Pendusta selesai. Semua didustakan, baik aturan Allah ataupun sesama manusia. Kalau sudah dicap pendusta ya. Bahkan dosa dusta ini ya dari lisan itu banyak, dari mulai kesaksian palsu ya sampai Rasulullah mengatakan ala wa qawla zur wa syahadatu zur famazala yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah mengulang-ulangi tentang ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maka kalian aku sebutkan dosa yang terbesar. Rasulullah mengatakan al-isyraku billah wal uququl walidain ya wa kana muttaqian. Nauzubillah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sebelumnya nyandar. Habis nyandar itu langsung berubah. Kemudian dosa ketiganya disebutkan ala wa qawla zur. Perkataan dusta, wa syahadat zur, kesaksian palsu. Terus Rasulullah ngulang bolak-balik sampai kami ini berharap semoga Rasulullah diulang-ulang saking mengerikan. Disebut yang pertama apa? Yang pertama syirik, kemudian durhaka orang tua. Yang ketiga Rasulullah sampai nyebutin dengan serius nih. Bahkan ya ikhwah, kalau kita bicara ya, ada dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bicara 3 jenis manusia yang dicintai dan 3 jenis manusia yang paling dibenci. Yang paling dibenci ini dosanya dusta semua. Paham ya? Saya sebutin hadis ini dari Ahmasi ya, ketika itu dia bertemu dengan Abi Dzar Al-Ghifari, faqultu lahu balaghani anka ya annaka tuhadditsu haditsan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadaku bahwasanya engkau subhanahu wa ta'ala engkau telah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sebuah hadis. Maka kemudian Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan amma innahu la tukhaluni akdibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun masalah hal ini tidak mungkin aku berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan taqulu thalathatun yuhibbuhumullah wa thalathatun yashna'uhumullah azza wa jalla. Disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan ada 3 jenis manusia yang Allah cintai dan 3 jenis manusia yang Allah benci. Qala qultu wa sami'tahu qultu faman haula. Kemudian ditanya, siapa mereka itu? Alladhi yuhibbullaha, yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah qala ar-rajulu yalqal aduwa fil fi'ah. Kemudian fayansibu lahum nahrahu hatta yuqtal au yuftah li ashabihi. Subhanallah. Jenis yang pertama adalah seseorang yang mereka itu ya menghadapi musuhnya dalam barisan perang, kemudian dia masang badannya sampai terbunuh atau membuka jalan buat para temannya. Paham ya? Jadi dia ini posisi paling depan. Ini pasukan. Dia membuka jalan atau dia sampai terbunuh. Posisinya salah satu. Kalau dia selamat, dia buka jalan. Ya. Kalau enggak, dia mati. Itu yang paling Allah cintai satu. 3 hal ini enggak gampang ya. Kebayang bahwa 3 hal berikutnya bagaimana kebencian Allah, berarti dosanya kodenya luar biasa juga. Ya. 3 hal yang kedua apa? Wal qaumu yusafir. Ya.
fayatulu surahum hatta yuhibbu ayyamassul ard fayanziluna, ya, kemudian fayatanahha ahaduhum fayusalli hatta yuqidahum lirihalihim. Dikatakan apa? Lirahilihim. Dikatakan seseorang itu melakukan perjalanan panjang, ya. Kemudian apa? Kemudian mereka ini berharap saking capeknya, ya ikhwah, sampai orang-orang yang lainnya ini kepingin nyentuh tanah. Kenapa? Kepingin regut tidur, saking capeknya. Tetapi ada ketika setelah mereka berhenti, salah seorang di antara mereka menjauh dari yang lain, kemudian melakukan salat, tidak tidur. Salat sampai bangun yang lain buat jalan lagi. Jelas? Gampang apa susah? Susah. Tiga. Dan ini juga nggak gampang. Subhanallah. Tentang masalah tetangga. Dikatakan warrajulu yakunu lahu jar fayu'dhihi jiwarahu, ya, kemudian fayasbir ala adahu hatta yufarriq bainahumal maut. Ya, seseorang itu yang punya tetangga, kemudian tetangganya itu nyakitin dia, dan dia sabar sampai keduanya terpisahkan dengan kematian. Berarti sabar sampai dia mati. Ya, maka ini adalah perkara yang sangat Allah cintai. Tapi sebaliknya, seseorang yang Allah benci itu siapa mereka? Yang pertama adalah ad-dajul halaf, orang pedagang yang suka nyumpah. Wallahi ini zebra paling top, yang paling mahal ini sudah paling mahal. Untung. Ya. Kemudian qala al-bai'ul au qala al-bai'ul halaf, ya, atau seorang penjual yang tukang sumpah. Kemudian yang kedua adalah wal bakhil mannan. Ini semua lisan semua loh, subhanallah. Yang kedua adalah seorang yang pelit, yang suka ngungkit-ngungkit. Sudah pelit ngungkit loh. Ya. Makanya ini dosanya top sudah. Kemudian yang ketiga adalah wal faqirul muhtal. Tahu muhtal? Orang pelit sombong. Sudah pelit sombong. Jadi sombongnya pakai apa? Pelit. Kalau orang kaya sombong masih ada yang disombongkan. Lah ini pelit sombong. Apa sudah miskin sombong? Pakai apa sombongnya? Nah, paham ya? Ini makanya 3 predikat yang dibenci Allah, perkara yang sangat mengerikan. Jelas? Ya, inilah di mana 3-3-nya ini perkara dosa lisan. Makanya ya ikhwah, lisan ini luar biasa. Bahkan kalau kita bicara Ustaz terus kemudian yang mendolimi diri sendiri apa? Banyak ya. Di antara perkara yang mendolimi diri sendiri adalah ketika kita melakukan dosa, ya, yang pertama adalah mencaci maki. Ya, ini dosa. Bahkan di antara dosa besar perkara mencaci maki. Mencaci maki ini sama siapa? Kita sendiri yang kena. Katakan inna min akbaril kabair ayyal an rajul walidayhi. Dosa terbesar, di antara dosa terbesar adalah seseorang melaknat orang tuanya sendiri. Tahu maksudnya melaknat orang tuanya sendiri? Persis. Dia melaknat orang tua lain, orang lain balas dia. Itu melaknat orang tuanya sendiri. Ya. Makanya gini loh. Sampai dikatakan, ya, perkara al-mustabbani maqala fa'al badi, ya, dikatakan malam ya'tad al-madlum. Dikatakan 2 orang yang sering mencaci itu, maka dosa yang diucapkan keduanya ini kembali kepada pelakunya yang pertama. Kecuali kalau dia mendoliminya lebih. Contoh A, B. A mulai berkata buruk sama B. B bales sebanding dengan yang dilakukan A, maka dosa A, B ditanggung A. Jelas?
Karena yang mulai siapa? Ah. A. Maka si A adalah penanggung dosa karena dia pemula. Ya. Tapi kecuali kalau B-nya balesnya kelebihan, baru si B nanggung yang kelebihannya. Ya. Tetap A-nya kena timbal baliknya. Sama. Ini juga sejalan dengan orang yang menghina orang tuanya sendiri. Kenapa? Maksudnya apa? Karena dia apa? Karena dia melaknat bapaknya seseorang, kemudian seseorang itu melaknat bapaknya dia. Maka ini disebut dengan melaknat bapaknya sendiri. Yes. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga dalam perkara kita ya dosa diri sendiri ini adalah ketika kita membeberkan urusan panjang. Ya, ini nggak boleh dikatakan inna min asyar nas indallah manzilatan yaumal qiyamah. Manusia yang paling buruk kedudukan ya insya Allah dari kiamat adalah seorang warajulun yuqdi ila imra'atihi, seseorang laki-laki yang mendatangi istrinya. Tuqda ilaihi thumma yanshuru sirraha, kemudian habis itu dia menyebarkan rahasia ranjangnya. Maka ini manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Ini dosa diri sendiri bukan? Iya. Orang yang membongkar aibnya diri sendiri juga sama. Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa. Umatku itu semuanya bakal diampuni, dimaafin sama Allah. Mu'afa dari kata afa itu maafi. Artinya apa? Dimaafkan. Ya. Illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan. Loh, kaget. Siapa maksudnya terang-terangan? Wa inna minal mujahara. Dan di antara yang termasuk terang-terangan adalah ya'mal rajulun bilailin amalan. Di malam hari dia melakukan sebuah amal, yaitu dosa. Kemudian apa? Thumma yusbihu faqad satarahu Allah ta'ala alaihi. Kemudian di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Kemudian dia mengatakan ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Di malam hari dia kemudian dia mengatakan wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini. Apa yang terjadi? Waqad bata yastaruhu rabbahu wa yusbihu yakshifu sitrallahi an. Tadi malam Allah nutupin, paginya dia buka. Bahkan di antara perkara ini kita dari sini tidak boleh ketika hijrah membuka mengatakan dulu saya sudah melakukan dosa ini haram. Ya, maka tutupi aib kita. Ya, kalau kita nggak mau jadi dosa yang tidak diampuni. Yang terakhir ya, di antara ya meratapi mayat dan juga mencela demam itu boleh dicela. Aduh, panas, gara-gara panas nih anak jadi kayak gini, nggak boleh. Tidak boleh mencela demam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dakhala ala ummi Sa'ib atau ummi Usayyib. Ya, dikatakan qala malaki masuk kepada ummi Sa'ib atau ummu Usayyib namanya. Ya, kemudian kunyahnya itu, kemudian tanya apa yang menimpa. Kata dia mengatakan tuzaf zifin ini ya badanku gemetar. Ya, qalat al-humma. Kenapa? Karena panas. La barakallahu fiha. Maka kemudian Allah tidak memberkahi demam ini. Kata Umi Sa'ib tadi. Akhirnya apa? Kata Umi Sa'ib mengatakan ini, maka Rasulullah mengatakan la tasubbil humma fa innaha tudhibul khataya bani Adam kama tudhibul qir habatsal hadid. Janganlah engkau mencela humma. Karena dia mengatakan apa? Saya ini kena demam. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberkahan atasnya. Maka kemudian jangan kau cela demam. Kenapa? Sesungguhnya demam itu menghilangkan dosa sebagaimana tukang pandai besi menghilangin karat dari besi. Makanya para sahabat kalau kena panas senang, serius, karena hadis ini. Jadi begitu kena panas, dosa saya rontok. Subhanallah. Karena orientasi pahala yang mereka kejar, keutamaan, makanya pikirannya benar terus.
Nah, kalau kita fokus sama masalah, hatta kena masalah kecil, tetap judulnya ngeluh. Betul apa enggak? Ketusuk duri, ya Allah, apa kok duri ini nusuk anak? Ya kadang-kadang seperti itu. Padahal ketusuk duri, ributnya sama mati. Kenapa? Karena dia fokus sama masalah. Dia nggak melihat kalau ketusuk duri pun sebagai penghapus dosa. Selesai. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua dan hati-hatilah terhadap lisan. Ya. Insyaallah. Ya. Masalah hibah dan Hibah, ya. jadi umpamanya kita memilih 2 orang diambil sebagai pemimpin. Iya. Berarti kita dalam pertemuan itu kita menyatakan satu ini, satunya begini. Iya. Apakah itu termasuk hibah? Kenapa? Iya. Iya. Jawabannya tidak kan. Kita bicara masalah-masalah. Paham ya? Untuk menentukan kita bicara masalah sesuatu mana yang harus dihibah. Ini selama terjadi masalah di sini maka diperbolehkan. Yang nggak boleh itu nggak ada masalah, nggak ada panutin emosi terus main ngomongin orang itu nggak boleh. Jelas ya? Karena ada masalah di sini maka kita mungkin jelas. Ustaz, contohnya ada orang baik Ustaz. Masya Allah. Orang baik. Semua orang kan berdiam. Masya Allah. Orang ini orang kaya. Dia utang nggak bayar. Saya tanya, ini orang baik maling. Ya Allah. Oke, kita kalau gini, kalau kemaksiatannya dia lakukan terang-terangan, ya supaya kita terang-terangan artinya apa? Dia tukang utang juga contohnya, supaya orang itu terhindar dari Apa Ustaz? Dia bukan tukang utang, orang baik. Misalnya dianggap di sini ini semua dia teranggap orang baik. Iya. Saya ditanyai orang, jadi kenal orang ini orang baik, kenal, siapa maling? Karena apa? Memang dia utang sama saya nggak bayar, dia orang kaya, gimana tuh? Iya. Kalau orang nggak tahu, begitu saya ngomong maling semua orang baru tahu. Temenan nggak? Dia orang mau tahu ini maling apa? Dia orang kaya, gimana hukumnya? Gini, di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah menutup aib. Ya, artinya kalau aib itu pribadi, ya, lebih baik kita selesaikan. Jangan kita buka saudara kita kalau dia melakukannya sembunyi-sembunyi, hatta depan mata. Oke, jelas ya. akhirnya dengan saya ngomong maling kan nggak percaya Ustaz. Iya. Segini. Iya. Subhanallah ada orang hubungan. Iya. Karena juga orang itu. Imam, ya oke. Kalau orang 3 kena bahasa, akhirnya berita ini tersebar. Iya. Gimana? Ini makanya kalau dia melakukan sudah menjadi kebiasaan. Berarti yang pertama. Oke. Kalau seandainya menjadi kebiasaan bukan paham ya? Kalau masih satu kali, enggak. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kemudian kita bisa memperingati orang lain terhadap kemaksiatannya. Jelas? Jelas. Paham ya? Itu yang terjadi. Contoh kasus zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seseorang maling Iya. dipegang, kemudian diinterogasi sama penasihatnya. Engkau ini berapa kali? 1 kali. Maka kemudian penasihatnya mengatakan kepada Umar bin Khattab, apakah engkau menangkap seseorang yang baru mencuri sedangkan Allah SWT maha penutup aib? Umar bin Khattab tetap ngomong ke dia. Ternyata dia diinterogasi dan tidak baru ngaku nyuri 20 kali. Jelas? Ya. Nah, ini. Jadi supaya kita memperingatkan karena dia melakukan kemaksiatan itu terus menerus dan jadi sifatnya, maka kita boleh memperingati orang lain karena kemaksiatan yang dilakukan keburukan. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa. Tapi tentunya dengan cara bahasa yang enak gitu. Ya, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Berikutnya ketika ada kajian berikutnya kita tolong foto dibahas masalah dosa baina rijlain itu saja. Oke, insyaallah. Ya, dosa di antara kedua kaki. Oke, insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat nih kan. Ya, insyaallah. Amin.